Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailiani SPD, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya bertugas pada SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat pagi, salam olahraga. Kami dari SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, sekolah yang melayani keberbakat olahraga ataupun sekolah perlakuan khusus, di mana dapat kami jelaskan di sini bahwa sekolah ini adalah salah satu dari 18 SMA yang melayani olahraga di seluruh Indonesia, yang kedepannya insya Allah akan kita bentuk seperti SKO di Ragunan. Sekolah ini didirikan pada tahun 2009, yang pada waktu itu semangatnya adalah untuk memfasilitasi atlet-atlet yang membela Provinsi Riau dalam PON 2012 di Provinsi Riau. Dalam perkembangan selanjutnya, sekolah ini merupakan sekolah yang di bawah naungan dari bidang SMA di Dinas Pendidikan, dan juga dalam pelaksanaan program olahraganya di bawah bidang pendidikan dan layanan khusus ataupun PLK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita bersama. Terima kasih telah datang di layar Google Meet. Kita akan melakukan pembelajaran daring. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing yang dipimpin oleh Ardi. Silakan. Untuk memulai bagi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Teman-teman yang tidak, apakah hadir semua? Ada yang hadir, Bu? Siapa yang tidak hadir siapa? Awali izin. Terus Saat Rido izin juga ya? ya, Bu. Putri sakit ya? Putri sakit, Bu. Oke, baik. Materi kita yaitu tentang motivasi belajar. Nah, kenapa Ibu memberi materi ini? Karena Ibu banyak melihat di kelas ini rendahnya motivasi dalam belajar. Nah, adapun tujuan dari materi ini adalah agar Ananda semua mampu meningkatkan motivasi dalam belajar. Nah, itu adalah tujuan. Jadi Ibu berharap ketika nanti Ibu setelah pemberian materi ini, Ananda semua bisa meningkatkan motivasinya dalam belajar. Nah, terus juga ada tujuannya itu, Ibu berharap nanti Ananda semua bisa menelaah pentingnya motivasi dalam belajar. Yang kedua, tujuannya itu agar Ananda nanti mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, yang ketiga yaitu agar nanti Ananda dapat menerapkan tips-tips untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Nah, itu tujuan dari materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, adapun nanti dalam kegiatan ini ada tugas yang harus kalian isi, yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi nanti Ibu akan kirimkan link untuk kalian isi. Ibu kirim linknya di WA group. Nanti kalian isi di sana, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan langsung diisi di link tersebut dan dikirimkan. Nah, di sana nanti juga di grup WA group Ibu juga akan mengirimkan link absen. Nanti Ananda isi semua link absennya.
Kegiatan layanan ini Ibu akan berikan selama 1 jam pelajaran ke depan, lebih kurang 45 menit. Maka jadi Ibu berharap kita semua mengikuti dengan baik dengan kameranya hidup semua ya. Apakah sudah siap semuanya untuk mengikuti layanan ini? Siap Bu. Oke, baik. Ibu akan coba bagikan materinya. Materinya sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, baik Ibu akan jelaskan. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu materi kita tentang motivasi dalam belajar. Nah, kita sering mendengar kata-kata motivasi. Kira-kira pengertian motivasi itu apa? Kalau menurut Ananda? Motivasi itu merupakan sikap psikis yang bisa membantu kita untuk menjamin kelangsungan belajar demi mencapai suatu tujuan. Oke, betul. Penting nggak motivasi itu dalam belajar? Sangat penting Bu, karena tanpa adanya motivasi kita tak akan mungkin bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal. Oke, baik. Jadi motivasi itu adalah berasal dari kata bahasa Inggris motivation. Nah, yang berarti itu adalah dorongan. Kata kerjanya adalah motivate, yang berarti mendorong, menyebabkan, dan merangsang. Nah, jadi di sini motivasi itu adalah keadaan dalam diri siswa atau seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu menurut Surya Brata. Jadi ada dorongan ketika kalian mau melakukan sesuatu, melakukan aktivitas itu dengan adanya motivasi itu mungkin kalian akan semangat. Contohnya dalam belajar. Kalau kalian punya dorongan dari dalam diri kalian sendiri, maka akan timbul semangat untuk belajar. Dalam latihan juga seperti itu. Kalau kalian punya dorongan dari dalam diri, maka semangat untuk latihan akan bagus. Jadi motivasi itulah yang mendorong kalian minat untuk latihan, untuk belajar. Nah, motivasi itulah penggeraknya. Menurut Winkel, motivasi itu adalah keseluruhan dari penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai tujuan. Jika kalian belajar, kan kalian punya tujuan. Dalam kegiatan mengajar itu motivasi diterapkan. Jadi motivasi juga diterapkan dalam belajar, bukan dalam latihan saja. Kalian punya tujuan agar nilai kalian bagus. Kalian pengen jadi juara kelas. Dalam kegiatan mengajar itu motivasi diterapkan. Jadi motivasi juga diterapkan dalam belajar, bukan dalam latihan saja. Senjata yang paling ampuh di dunia itu adalah jiwa manusia yang terbakar menyala-nyala. Motivasi itu bisa mengalahkan ketakutan, kemalasan, dan kelelahan. Jadi saat kalian belajar, Ibu sering melihat mungkin kurangnya minat entah karena capek atau karena memang malas. Di kelas pada banyak yang tidur, atau bahkan di saat belajar sering keluar dari kelas. Nah, berarti itu motivasinya rendah. Keberhasilan seorang siswa itu ditentukan oleh strategi belajar dan kemampuan dasar yang dimiliki. Inteligensi dan kemampuan intelektual itu juga faktor penting untuk mencapai prestasi. Walaupun nanti inteligensinya tinggi, kemampuan berpikirnya tinggi, tapi tidak ada motivasi, hasilnya juga nggak akan bagus. Kalau inteligensi kita rendah ataupun sedang, tapi motivasi kita tinggi, itu nanti hasilnya juga akan bagus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Pertama yaitu adalah lingkungan budaya atau kebiasaan di lingkungan. Di sini maksudnya kan kalian seorang siswa itu sering dituntut untuk melakukan segala sesuatu, atau kalian dituntut kadang dari orang tua atau keluarga menjadi orang yang sukses. Ketika Ananda semua bijak untuk menanggapi tuntutan tersebut, maka akan termotivasi untuk mewujudkannya, yaitu mungkin kalian belajar bersungguh-sungguh. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya yaitu keluarga dengan tuntutannya. Hampir sama dengan lingkungan budaya dan tadi. Orang tua sering menuntut, kalian harus juara kelas. Atau dari pihak sekolah juga adanya sistem peringkat. Jadi kadang dengan adanya sistem peringkat itu menjadi beban bagi seorang siswa ketika kalian menyadari bahwa dia tidak bisa berprestasi tinggi. Saya nggak bisa dapat juara 1, saya nggak bisa. Jadi itu melemahkan motivasi. Jadi siswa dan orang tua harus menyikapinya dengan baik. Bahwa prestasi belajar itu tidak ditentukan semata-mata oleh peringkat. Jadi kalau kita nggak juara 1, kita nggak juara umum, berarti kita
bukan berarti kita tidak berprestasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu sekolah dengan sistem yang diberlakukan. Siapa yang bisa jawab? Ayo, Nisa, silakan. Menurut Nisa sama seperti tadi, karena di sekolah itu menggunakan sistem peringkat, jadi siswa lebih menjadi tertekan karena kalau tidak bisa mencapai peringkat yang diinginkannya, kemungkinan dia akan melakukan suatu hal kecurangan seperti menyontek dan lain-lain, Bu. Ya, terima kasih Nisa. Apa yang disampaikan Nisa tadi betul, dengan adanya sistem peringkat itu, jadi seharusnya kan motivasinya harus lebih giat belajar ya, tapi ternyata kadangkala ada siswa itu ketika dia pengen juara, pengen nilainya bagus, akhirnya melakukan kecurangan. Yang keempat yaitu dari siswa itu sendiri. Kadangkala kan kita sering siswa itu mengambil keputusan tentang apa yang hendak ia lakukan dan bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Kalian sendirilah yang menentukan, yang bisa memotivasi kalian yang bisa menentukan segalanya. Kalaupun 3 sudah mendukung, tapi faktor yang keempat ini tidak mendukung, nanti hasilnya juga tidak bagus. Apa sih Bu yang meningkatkan motivasi belajar itu apa? Ada beberapa tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama yaitu sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Ada yang bisa jelaskan? Ada Bu, saya Oke, silakan Marcelani. sesuai dengan metode yang kamu senang itu, setiap orang menyukai pelajaran yang beragam jenisnya. Setiap orang juga punya metode masing-masing. Ada yang suka membaca, ada yang suka menonton, ada yang suka menyanyi, mendengarkan musik, dan lain-lain. Ilmu bisa juga dapat dari mana saja, Bu. Oke, berarti menurut Marcelani betul apa yang disampaikan Marcelani. Jadi kita ini setiap kita punya metode atau cara belajar yang berbeda. Jadi gunakan metode belajar yang Ananda sukai. Tips yang kedua yaitu pasang target pada diri sendiri. Ada yang bisa bantu jelaskan? Ilham, Bu. Coba Ilham. Jika kami bisa berbahasa Korea, maka kami akan bisa bekerja di kedutaan Korea Selatan. Saat mengingat target itulah yang membuat semangat belajar kembali berkobar. Oke, berarti ketika kalian punya target, ada tujuan yang harus dicapai. Dengan adanya target tadi, otomatis kalian punya usaha. Ada usaha yang kalian lakukan untuk mencapai target tadi. Kalau kita tidak punya target, otomatis seolah-olah seperti orang hidup, tapi nggak punya tujuan gitu kan? Nah, itulah jadi harus pasang target pada diri sendiri. Ketiga yaitu bergabung di tim belajar online. Siapa yang bisa bantu jelaskan? Ferdi, Bu. Oke, Ferdi, silakan. Kamu bisa bertukar informasi dan ilmu bersama teman-teman. Melalui belajar online, tak hanya ilmu saja yang bisa kamu dapatkan, tapi juga menambah teman. Kita kan belajar tidak mesti di sekolah, tidak mesti di ruang kelas, banyak tempat belajar. Nah, ketika zaman COVID itu banyak tim belajar yang online. Kita bisa belajar bersama dengan teman-teman yang berbeda sekolah dan juga otomatis berbeda pikiran. Nah, di tim belajar online itu dari berbagai daerah dan berbagai provinsi yang ada di sana. Jadi ikut bergabung karena belajar seperti yang disampaikan Ferdi tadi tidak hanya di sekolah saja, dimanapun kita bisa belajar. Nah, itu salah satu tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Keempat tipsnya itu yaitu gabungkan metode belajar. Biar Ananda tidak bosan, Anda harus menggabungkan beberapa metode belajar yang ada. Nah, misalnya begini, sambil melihat video atau YouTube, gabungkan cara belajar kalian biar ada timbul motivasi dari dalam diri Ananda semua dan belajarnya tetap stabil, peningkatan belajarnya. Nah, itu penggabungan metode belajar. Yang kelima yaitu tipsnya atur jam belajar. Ada yang bisa bantu jelaskan? Ayo Ardi, silakan. Atur jam belajar akan menjadikanmu selalu tepat. Caranya dengan mengatur waktu belajar yang tepat setiap harinya. Misalnya pengaturan jam belajar setiap hari pukul 20.00 WIB. Kamu akan mulai terbiasa dan konsisten dengan jam tersebut, bahkan rasa kantuk tak akan melenturkan semangat belajar. Ananda semua nanti harus mengatur jam belajarnya setiap hari minimal 1 jam atau 30 menit. Kalian harus belajar membaca materi pelajaran yang dipelajari. Kalau setiap hari kalian lakukan, jadi akhirnya timbul motivasi. Ketika 1 hari kalian tidak melakukannya, kalian ada merasa yang kurang. Nah, jadi
pembiasaan di sini, biasakan belajar minimal 30 atau 60 menit setiap harinya. Tips yang keenam yaitu beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Ada yang bisa bantu jelaskan? Bisa, Bu. Oke, silakan. Misalnya kita sudah berhasil meraih suatu target. Nah, kita bisa memulai dengan memuji diri kita sendiri, lalu mungkin pergi liburan ke pantai untuk merayakan karena kita telah meraih target tersebut. Oke, menghargai diri sendiri itu sangat penting. Ketika kita sudah berhasil, sudah mencapai apa yang kita inginkan, jadi beri penghargaan kepada diri sendiri. Jadi itu betul apa yang disampaikan Nisa tadi, mungkin pergi jalan-jalan sejenak atau kemana, hal-hal yang kita suka itu boleh dilakukan ketika kita sudah mencapai sesuatu atau untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketujuh yaitu istirahat dengan sejenak. Itu perlu waktu kita tidak mesti harus belajar dan belajar terus. Kita butuh waktu untuk istirahat, untuk merefresh otak kita biar segar kembali. Makanya beri waktu sebentar untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita. Nah, tips yang kedelapan yaitu hindari gangguan kecil. Ada yang bisa bantu jelaskan maksudnya seperti apa? Ibu, Oke, silakan Ardi. gangguan sekecil apapun bisa mengganggu proses kerja otak menerima pembelajaran. Cobalah untuk konsentrasi lebih dalam lagi, pusatkan pikiran dan jauhkan diri dari gangguan. Di sini kan hindari gangguan kecil. Kadang ketika kita belajar, kita udah fokus belajar, tapi tiba-tiba mungkin ada teman yang masuk, ngajak main atau ngajak main game atau segala macam. Jadi hindari. Kita cari suasana yang tenang untuk belajar, biar kita fokus. Jadi ada pun ajakan mungkin kita main game sebentar ya, kita mau ke kantin sebentar atau hal-hal lainnya yang mengganggu itu dihindari. Tips yang ke-9 yaitu jangan malu bertanya. Ada yang bisa bantu jelaskan? Nabil, Bu. Ya, silakan Nabil. Ketika kamu sedang menemui kesulitan dalam belajar, jangan pernah ragu untuk bertanya. Ya, Bu. Sabu. Karena sebuah pertanyaan atau rasa penasaran akan menumbuhkan ilmu yang lebih. Dengan jawaban yang sudah didapat, wawasanmu akan lebih terbuka. Kamu bisa bertanya pada orang terdekat, orang tua, teman-teman, ataupun pada guru. Maksudnya jangan belum bertanya di sini ketika kalian tidak mengerti dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru mata pelajaran atau yang lainnya, jangan malu bertanya. Kalian bisa bertanya, mungkin seperti di asrama kalian bisa bertanya kepada kakak kelas, ataupun juga sama pengasuh juga bisa, ataupun siapa yang ada di dekat kalian. Jangan malu, kadang-kala kita tidak mengerti, tidak paham, tapi kita malu akhirnya kita diam. Nah, semakin lama kita diam dan kita semakin lama tidak mengerti. Jadi ketika ada mata pelajaran atau hal yang tidak kalian pahami, jangan malu bertanya. Tanya siapa kira-kira, mungkin teman-teman sebaya atau teman di kelas itu bisa menjawab. Jadi bertanya kepada yang lain agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, terus yang terakhir yaitu tips meningkatkan motivasi itu berteman dengan orang yang senang belajar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya tuh bukan berarti kita tuh dianjurkan untuk memilih teman, tapi untuk urusan semangat belajar. Jadilah teman yang memiliki semangat belajar tinggi, agar bisa selalu semangat belajar. Lingkungan akan membawa dampak pada diri sendiri. Kamu bisa belajar bersama teman yang sedang belajar. Oke, bukan berarti kita harus memilih-milih teman. Sama ini mungkin dia kurang pandai, jadi kita tidak berteman, tidak seperti itu. Itu materi Ibu. Ibu akan ada satu video yang akan Ibu tayangkan. Nanti silakan Ananda semua menarik kesimpulan dari video yang Ibu tayangkan ini. Kesimpulan apa yang bisa Ananda ambil dari video ini? Oke, bisa dimengerti? Sabu. Kamu kenapa, Ger? Aku bingung. Bingung kenapa? Buat apa kita belajar? Ya buat masa depan kita, biar bisa kerja, dapat uang serta membagikan orang tua kita. Emangnya kamu cita-citanya mau jadi apa, ya? Aku ingin jadi dokter. Kalau mau jadi dokter, kamu harus belajar lebih giat lagi. Jangan malas, karena menjadi dokter itu
Tanggung jawabnya adalah nyawa manusia. Oh, Iya. katanya mau jadi dokter. Kenapa merokok? Kamu siapa? Maksud kamu apa? Di mana-mana, dokter itu tidak merokok. Mereka selalu menjaga kesehatan mereka. Kalau kamu begini terus, masa depanmu akan hancur. Kamu tidak percaya itu? Pegang tangan. Itu saat kamu mengikuti ujian kelulusan. Lihat. Itu saat kamu melihat hasil ujian kelulusan. Sekarang kamu tahu kan? Kalau sekecil apapun, tidak boleh dianggap remeh. Termasuk dalam hal belajar. Apakah videonya terdengar suara dengan jelas? Oke, berarti kita tadi sudah menonton video tadi, ada video beberapa menit. Kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari video yang kalian tonton tadi? Ya, silakan Nisa. Oke, silakan. Dari video tadi menjelaskan kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita tidak boleh menganggap remeh hal sekecil apapun. Bahkan ketika kita hampir menyerah, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan, seperti pada video tadi dia ingin merokok. Oke, apa yang disampaikan Nisa tadi, ketika ada hal-hal yang tidak kalian sukai, jangan melakukan hal-hal yang negatif, karena nanti itu dapat merusak diri sendiri dan juga menurunkan motivasi dalam belajar. Video sudah, materi juga sudah Ibu bagikan. Nanti Ibu akan kirimkan link lembar kerja siswa di WA group. Ibu akan kirimkan linknya. Silakan nanti Ananda semua mengisi link yang sudah Ibu bagikan. Oke, kayaknya pada lemas semua ya. Sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, ayo kita lakukan ada salam yel-yel sekolah kita. Biasanya nanti ketika Ibu sampaikan SMA olahraga, kalian jawabnya dengan tangan begini, kalian jawab dengan jaya jaya jaya. Oke? Bisa? Oke. Nah, Ibu akan sampaikan, oke? SMA olahraga jaya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Belum serentak. Oke, kita ulangi sekali lagi. SMA olahraga Jaya. Oke, terima kasih. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan materi tentang motivasi dalam belajar. Nah, kira-kira apa yang bisa ditarik kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Bu, kalau dari saya itu untuk memotivasi giat belajar lagi dalam hal lingkungan sekolah atau keluarga atau teman gitu. Nah, jadi kita harus punya motivasi ya. Menurut Nisa, apa yang bisa Nisa simpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Dari materi yang Ibu sampaikan, menurut Nisa
Di sini kita mengerti pentingnya motivasi untuk mencapai suatu tujuan. Dari penting ke motivasi, untuk apa, tips-tips bagaimana untuk meningkatkan motivasi. Gitu, Ibu. Betul. Oke, tadi Nisa sama Marcelani sudah menyimpulkan materi yang sudah kita sampaikan. Sekali lagi, nanti selain lembar kerja yang harus kalian isi, nanti juga ada link yang Ibu kirimkan melalui link Google Form. Nah, nanti kalian ada mengisi evaluasi. Nah, ada evaluasi proses yang harus kalian isi nanti di sana. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi jangan takut menjawab pertanyaan dari evaluasi karena itu adalah proses penilaian pelaksanaan layanan Klasika ini. Nanti di sana kalian bisa jawab apapun yang kalian rasa mungkin dalam proses ini ada hal yang kurang atau gimana gunanya untuk perbaikan ke depannya. Itu tidak akan mempengaruhi dari nilai. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, tadi kita mulai dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan Ardi untuk memimpin doanya. Untuk mengakhiri berita pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Sekian pertemuan kita pada layanan Klasika kali ini. Ibu berharap setelah materi ini, layanan ini, Ibu berharap semua kelas ini bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Dalam belajar tidak ada lagi yang bermalas-malasan. Nah, setelah ini silakan mengikuti aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.